Assalamualaikum, perkenalkan saya Jason Bagas Mulyono dengan NIM G641231088 dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi kuliah ke-10 atau kuliah struktur data yang berjudul struktur data berhierarki. Jadi, eh, sebelum kita mulai penjelasan ke struktur data hierarki, kenapa sih kita butuh pengolahan data dengan struktur data hierarki? Jadi, di struktur data hierarki ini ada akar, cabang, daun. Bisa dilihat di sini ada akarnya, cabang, dan daunnya. Seperti pohon saja. Jadi, di setiap elemen data memiliki hubungan induk anak yang jelas menciptakan hierarki atau tingkatan. Di contohnya itu ada pohon biner. Jadi di gambar ini tuh ini adalah pohon biner yang merupakan salah satu eh, bentuk struktur data hierarki yang terdiri dari yang tadi saya bilang, akar itu yang node paling atas yang menjadi titik awal, cabang node yang menghubungkan akar ke node lainnya, leaf adalah node yang tidak memiliki anak atau percabangan lebih lanjut. Oke, jadi ada problem yang secara alamiah memang hierarki, silsilah, pengurusan organisasi, taksonomi, dan sebagainya. Pengorganisasian informasi atau data atau informasi global dibagi berdasarkan tingkatannya, memudahkan pengambilan dan penyusunan informasi, proses retrieve data secara linear, ketua, bendahara, sekretaris satu, ketua seksi, anggota seksi, dan lain-lain secara hierarki. Ini, ini tuh artinya di kehidupan kita juga sudah terjadi hierarki, bukan dalam komputer saja atau struktur data saja. Jadi pengorganisasian berdasarkan tingkatan juga uh, juga membuatnya lebih terstruktur, terus lebih mudah dicari dan dipahami. Di yang hierarki ini juga lebih mudah untuk kayak dipahami kan daripada yang linear seperti ini. Lebih efektif juga, lebih menjelaskan dibanding yang linear. Jadi, struktur data hierarki ini memungkinkan kita mengolah informasi kompleks dengan cara yang alami dan efisien. Oke, kita lanjut. Eh, Penggunaan tree dalam struktur hierarki. Yang pertama, di struktur tetap sejak awal sampai akhir program tetap hampir tidak mengalami perubahan susunan. Contohnya adalah pohon silsilah. Jadi di mana kalau pohon silsilah ini hubungan antar anggota keluarga bersifat tetap, cocok untuk data yang statis dan jarang dimodifikasi. Jadi ini tergantung kalau misalnya penggunaan datanya seperti apa. Bakal lebih kalau misalnya tetap dia bakal tidak 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 gampang gitu dimodifikasi. Sedangkan kalau yang dinamis senantiasa berubah dari awal sampai akhir program. Perlu dilengkapi dengan fasilitas untuk menangani perubahan susunan. Kalau dinamis ini bakal ada
penambahan, penghapusan, atau perpindahan node. Node contoh penggunaannya tuh bisa di sistem file pada komputer, folder, dan file yang bisa ditambah, dipindahkan, atau dihapus. Struktur organisasi juga mengalami perubahan jabatan atau personel. Jadi kalau yang dinamis ini bakal lebih lebih rumit, bakal ada struktur data tambahannya untuk mengatur perubahan-perubahannya. Oke, lanjut ini untuk review materi eh, pertemuan 9 berarti. Jadi ada terminologinya, yaitu tree, sejumlah node yang berhubungan secara hierarkis, di mana node-node pada hierarki lebih rendah merupakan cabang dari node dengan hierarki yang lebih tinggi. Terus ada root nih yang A ini nih, node dari suatu tree yang memiliki hierarki paling tinggi. Leaf, node yang tidak mempunyai cabang, D, F, G ini. Inner, node yang bukan leaf, ini berarti B, C, H, penghubung antara dua buah node. Itu eh, AB, A sama B, penghubung dua node. Ya kan? Oh ya, lanjut, ada node predecessor, node yang berada di atas node tertentu. Berarti kayak bisa contohnya, misalnya predecessor dari E itu adalah B dan A. Lalu ada juga node suksesor, node yang berada di bawah node tertentu. Jadi kebalikannya dari predecessor, suksesor yang artinya selanjutnya itu penerus. Jadi suksesornya A ada B, banyak sih kalau A misal B itu D dan E. Lalu ada ancestor atau nenek moyang, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu pada jalur yang sama. Misalnya ancestor dari G adalah C dan A, itu eh, harus sejalur, tapi lalu ada descendant atau keturunan, itu seluruh node yang terletak sesudah node tertentu pada jalur yang sama. Ini kebalikannya ancestor. Eh, itu misalnya descendant dari A itu bisa semuanya. Oke, lanjut ke parent. Node pada hierarki langsung di atas node tersebut. Predecessor satu level. Misalnya parent dari C itu semi, parentnya A. Pokoknya yang satu tingkat langsung dari node tertentu. Sama kebalikannya child, berarti satu node pada hierarki langsung di bawah node tersebut. Berarti misalnya anaknya dari B itu D dan E. Lanjut ada sibling, node-node yang satu parent sehingga berlevel sama. Dikenal juga istilah sibling yang tepat di kanan dan sibling yang tepat di kiri.
sibling ini berarti saudara sama aja kayak saudara. Kan tadi ada orang tua, sekarang ada saudaranya. Misalnya B sama C itu sibling. Begitu juga kayak D dan E. Lalu ada subtree, bagian dari tree berupa suatu node beserta descendannya. Berarti misal subtree dari B itu ada B, D, E. Itu pokoknya mencakup semuanya anak-anaknya. Size. Size itu banyaknya node dalam suatu tree. Berarti bisa dihitung aja. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi size dari tree ini adalah 7. Lalu ada level, tingkatan suatu node. Jadi root level 0, node di bawahnya level 1, dan terusnya. Berarti ini level 0, level 1, dan level 2. Lalu ada height, tinggi tree, dihitung dari bawah. Node leaf memiliki height 0. Berarti ini tuh height 0, height 1, dan height 2. Berarti rootnya ada di height 2. Jadi intinya tuh level sama height tuh kayak kebalikan. So, kayak kalau level dari lantai bawah ke lantai atas, kalau height itu jumlah anak tangga dari bawah sampai ke suatu lantai. Baik, ini eh, kita bisa tentuin size-nya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Root-nya. Root-nya berarti A. Ini node yang paling atas. Lalu leaf-nya mana aja? Leaf berarti yang nggak punya anak. Berarti ada D, E, F, G. Oke, lanjut untuk ancestor dari F. Berarti yang naiknya nih C, A. Lalu ada juga lanjut descendant dari C. Itu ngelihat bawah anaknya C, F, dan G. Lalu parentnya D adalah B. Ini satu tingkat di atas. Lalu childnya A berarti satu tingkat di bawah A-nya, B sama C aja. Lalu sibling dari F berarti G. Lalu depth dari F. Depth ini sama aja kayak ya, depth ini level, sama aja kayak level. Lalu depth dari F ini dari 0, level 0, 1, 2 berarti 2. Level 2. Lalu ada height dari A, berarti height tinggi gedungan, contohnya 1, 0, 1, 2. Sama juga 2. Oke, bener ya. Oke, baik. Ini langsung lanjut ke materi utamanya, yaitu binary tree. Poin pertama, ada tree dengan cabang tidak lebih dari 2, hanya 0, 1, atau 2. Uh, ini tuh maksudnya jadi setiap node maksimalnya tuh dua, dua anak, bisa 0, 1, atau 2. Lalu tree dengan seluruh innernya paling banyak berderajat 2. Lalu cabang-cabang binary tree dibedakan menjadi cabang kiri dan cabang kanan.
Jadi ada left child sama right child. Jadi eh ya, jika hanya dijumpai satu cabang harus ditentukan cabang kiri atau cabang kanan. Misal ini cabang kiri berarti complete binary tree, full binary tree, perfect binary, skewed binary tree. Itu nanti untuk jenis-jenis binary tree selanjutnya. Jadi binary tree ini struktur yang sangat efisien untuk algoritma pencarian dan pengurutan. Karena dia kayak punya dua anak gitu loh. Oke, lanjut. Ada full binary tree. Binary tree yang setiap node memiliki tepat nol atau dua child. Berarti nggak ada node yang satu child. Jadi bentuknya penuh pada setiap cabangnya. Ini misalnya ini meskipun kayak gini nggak apa-apa. Yang penting nggak ada yang cuma satu cabang seperti ini. Ini kan full. Ini nggak punya nggak apa-apa. Oke, komplit masih sekarang komplit binary tree. Binary tree yang setiap leaf memiliki depth n atau n min 1. Setiap leaf pada depth n atau pada level terendah dapat merapat ke kiri. Berarti artinya ini nggak boleh kayak gini nih, nggak boleh menjadi right child. Kan tadi dibagi dua ya. Jadi intinya kayak tidak ada lubang. Jadi ini penting untuk implementasi HIP. Jadi semua anaknya harus ke kiri yang terdalamnya. Oke, lanjut ke perfect binary tree. Binary tree ini memiliki inner tepat dua child. Setiap leaf terletak pada depth yang sama. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi ini tuh uh, intinya bentuknya tuh sempurna gitu. Nah, kayak begini nih, set, 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 set. Jadi uh, jadi semuanya tuh punya tepat dua child. Terus juga kayak lift kan yang paling terakhirnya itu semuanya terletak pada depth yang sama, kedalaman yang sama. Oke, kita lanjut ke skewed binary tree. Ini binary tree yang semua modelnya kecuali lift hanya memiliki satu child. Ini malah bisa dibilang kebalikannya dari perfect ya, berarti dia itu cuma cuma punya sa- cuma satu arah gitu. Ini yang berarti yang cuma punya left child, yang punya right child. Nah ini tuh ada, kalau yang kiri itu namanya left skewed, yang kanan right skewed. Oke, oke. Jadi untuk representasi dengan arraynya bisa untuk CBT itu complete binary tree dan PBT perfect binary tree. Jadi penomorannya itu bersifat terurut, tidak ada yang kosong atau melompat. Ini HD seperti ini contohnya. Ini kan berarti perfect binary tree, bukan bukan komplit. Oke, ini perfect binary tree. Jadi pengisiannya nol. Jadi terus yang left cell-nya satu, right side-nya dua, terus lanjut lagi tut, 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 sampai 10. Terus untuk di array-nya bisa ditulis seperti ini kayak, jadi ini kayak
Kalau representasi data di array kan bentuknya kotak-kotak kayak ini. Indeks nol ada A, indeks satu ada B, indeks 2 ada I, indeks 3 ada C, dan seterusnya sampai ini ke indeks ke 10. Oke, lanjut representasi dengan array. Contoh beberapa hubungan struktural representasi array mendapatkan anak dari suatu node, anak kiri dari node I bisa pakai rumus 2i plus 1. Anak kanan dari node I bisa dari node 2i plus 2 mendapatkan ayah dari suatu node bisa i min 2 per 2. Lalu sibling dari node ke i, jika i genap siblingnya adalah i min 1. Jika i ini salah tulis sepertinya. Oke, tapi kita ini genap dan ganjil di plus 1. Coba kita uh, coba kita tes anak kiri dari node I. Misalnya uh, anak kiri dari F. Ini 4. 4 kali 2 ditambah 1, 9. Benar ya, berarti G. Ini kita bisa, uh, dengan cara ini kita bisa ngerumusin kayak beberapa hal, bisa untuk operasi-operasi fungsi-fungsi nantinya. Terus coba anak kanan dari node I, coba dari node I deh, I, jadi indeks kedua kan. 2 kali 2 ditambah 2, 4, 6. Berarti K. Iya, berarti benar itu right child-nya. Terus mendapatkan ayah dari suatu node, I min 1 per 2. Berarti misalnya ayahnya dari E, 8 kurang 1, 7 dibagi 2. Kan kayak kalau INT nggak ada koma ya berarti 3. Berarti bener ya. Kita buletinnya pasti ke bawah. Lalu ada misalnya 9. 9 kurang 1. Yang ini G. Parentnya siapa? 9 kurang 1. 8 bagi 2, 4. Itu F. Berarti ini terbukti ya rumusnya. Lalu untuk siblingnya. Jika I genap, siblingnya adalah I min 1. Berarti I-nya genap. Ini 6. Berarti siblingnya I min 1. 5. Benar, itu siblingnya si K. Siblingnya punya sibling J. Kalau ini ganjil berarti plus 1. Berarti misalnya J, 5 plus 1, 6. Oke, lanjut representasi dengan pointer menggunakan linked list atau reference. Jadi untuk pointer ini dia lebih fleksibel ya, nggak seperti array yang cuma bisa menggunakan array cuma yang bisa mengimplementasikan CBT dan PBT. Tapi di sini untuk array-array tidak lengkap juga bisa direpresentasikan. Pertama di sini ada bentuk one way. Jadi bentuk one way ini setiap nodenya hanya memiliki pointer ke anak-anaknya. Biasanya anak kiri dan anak kanan. Jadi dia tidak memiliki link ke parent, hanya bisa traversing dari root ke leaf. Jadi cuma bisa top down. Lalu ada juga yang two way. Nah, yang two way ini uh, setiap nodenya memiliki pointer ke anak-anaknya dan ke parentnya. Nah, ini lebih memungkinkan traversing bottom up dari leaf ke root. Memakan lebih banyak memori karena tambahan pointer parent. Nah, itu ada juga yang representasi lebih lengkap. Jadi ada pointer ke sibling, ada ke
Lalu ada informasi balance vector, ada warna node, dan juga mungkin ada pointer thread. Jadi kalau kelebihannya dengan representasi pointer ini lebih fleksibel. Seperti yang saya bilang tadi, bisa untuk pohon yang tidak lengkap. Terus juga memori hanya dialokasikan untuk node yang ada, nggak seperti array. Terus juga lebih mudah melakukan operasi insert atau delete node. Tapi paling kekurangannya butuh memori tambahan untuk pointernya dan aksesnya tidak secepat array. Oke, lanjut kita bahas transversal atau kunjungan, yaitu mengunjungi setiap node pada tree. Transversal itu ada tiga cara mengunjungi node pada suatu tree. Pre-order itu parent kiri kanan, in order kiri parent kanan, dan post order kiri kanan parent. Nah, ini pada contoh pre-order parent kiri kanan parent, parent kiri, lanjut lagi kiri kanan. Lalu jadi pokoknya dihabisin dulu satu subtree-nya, parent kiri, ini kiri lagi kanan, baru ini kanan, terus C-nya ke kiri kanan, dapat semua ya berarti ini jalannya A A B D E, A B D E, lalu sini kanan C F G. Kalau yang satu lagi A B, ini karena nggak ada kirinya berarti langsung kanan D, lalu G H, lanjut ke yang kanannya A berarti C E F. Oke, lalu in order kiri parent kanan. Saya di sini berarti ini kita lihat anak kirinya dulu. Ini B, B, ini berarti ke parent nih. Lalu ke kanan. Nah, ini B karena nggak ada parentnya ke A kayaknya seperti itu. Iya, berarti habisin yang kiri terus ke parent kanan. Oke, lalu ini E, C, F. Kiri, parent, kanan. Lalu ada post order, kiri, kanan, parent. Startnya dari sini. G, dari leaf-nya berarti G, H, D. Langsung naik lagi B. Berarti ini uh, ambil yang kedalaman selanjutnya E, F, G. Baru terakhir A. Oke, kita lanjut ke materi heap tree. Suatu tree dikatakan heap tree jika tree tersebut binary, complete,
dan seluruh nodenya heap ordered. Oke, jadi heap tree ini ah, jadi um, biasa digunain untuk implementasi priority queue dan kayak algoritma sorting seperti heap sort. Jadi heap tree ini bisa punya tiga kriteria. Yaitu pertama binary, jadi setiap node maksimal memiliki dua child, terus complete, itu memenuhi sifat completeness, dan heap ordered, itu memenuhi sifat pengurutan tertentu. Jadi um, pertama sifat binary itu ya maksimal dua anak seperti yang kayak udah kita bahas tadi. Ini kayak yang bedain dari tree-tree biasa yang tidak binary yang tidak maksimal dua anak. Lalu ada sifat complete, jadi kedalaman semua daun adalah n atau n min 1. Node pada level terdalam merapat ke kiri, tidak ada lubang. Yang dalam penomoran node. Jadi ini seperti uh, uh, yang tadi yang bisa direpresentasikan dalam array itu salah satu kriteria dari uh, heap tree. Lalu ada sifat heap order. Heap order memiliki dua tipe tergantung prioritas, yaitu ada max heap, itu nilai parent lebih besar dari nilai child. Root adalah elemen terbesar dan cocok untuk priority queue di mana elemen besar sama dengan priority tinggi. Lalu ada main heap, nilai parent lebih kecil dari nilai child-nya. Lalu root adalah elemen terkecil. Itu cocok untuk priority queue di mana elemen kecil sama dengan prioritas tinggi. Ini kebalikannya aja dari max heap dan min heap. Ini sebenarnya kayaknya jadi intinya uh, heap tree ini harus memenuhi tiga sifat ini. Nah, jadi ini ada contoh implementasinya. Jadi pertama insert 8, lalu ada di insert 10. Karena 10 lebih besar dimasukin, dijadikan 10 ini parentnya. Lalu ada 5, insert 5. Lalu insert 5 ditaruh di right child-nya, right child dari 10. Lalu di insert 12. 12 ini nanti ditukar sama sama parentnya, lalu ditukar lagi sampai parentnya sampai root karena 12 ini yang paling besar. Lalu lanjut lagi ada 14. Ini kenapa dia masuknya seperti ini? Karena kayak tadi direpresentasi dengan array. Ini kayak
Ini completeness-nya. Jadi urutannya gini: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Jadi ini masuk lagi ada 14. Karena dia lebih besar dari 10, tukar sama parentnya. Terus dia ternyata lebih besar juga dari rootnya ini 14. Dari 12. Jadi 14 jadi root. Node bernilai 8 tidak terpengaruh karena parentnya lebih besar, bukan lebih kecil. Eh, Node bernilai 5 tidak terpengaruh karena parentnya lebih besar, bukan lebih kecil. Dan node 8 tidak terpengaruh karena parentnya lebih besar, bukan lebih kecil. Oke, ini maksudnya penjelasannya sepertinya dari cara heap ini, konstruksi heap ini. Oke, lanjut. Bentuklah sebuah heap tree dari masukan 2, 4, 5, 7, 3, 10, 8, 1, 9, 6. Oke, pertama ada masuk 2, lalu ada masuk 4. Nah, karena 4 lebih besar, maka ditukar. Jadi bentuknya seperti ini. Ini kayak kita baru belajar max heap. Berarti yang uh, terbesar itu yang naik. Oke, lanjut. Berarti habis seperti ini, input 5. Nah, 5 ini lebih besar, jadi di swap. Jadi, lanjut lagi. Sebenarnya uh, algoritmanya ini nggak terlalu susah, teman-teman. Tinggal dinaikin ke yang lebih gede aja. Dimasukin lagi 7. Hmm. 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 Ini ke sini. Jadi ini kemudian apakah seperti ini? Hmm. Hmm. Terus lanjut lagi dimasukin 3. Nah, 3 ini bakal stay karena variansinya lebih gede. 3 kali 4, 10. Ini otomatis dia bakal naik ke paling atas ya.
Nah gitu aja seterusnya. Pokoknya nanti eh, yang lebih besar tuh dengan yang ini kan prioritas pada nilai yang lebih besar. Jadi nanti 10 bakal di atas. Kita lanjutin aja. Hmm. Mau, sedang, sedih, sedih. Coba. Oh, nilainya untuk pembayaran. Oke, jadi langsung aja di hasil akhirnya. Mohon maaf tadi saya agak sedikit bingung ketemu kehapus. Jadi intinya caranya mudah saja seperti tadi. Caranya ditukar-tukar aja dengan yang prioritas lebih besar. Kalau yang min-hep berarti kebalikannya saja. Hmm, oke. Jadi jawabannya seperti ini. Nomor pertanyaan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hmm, ini juga susunannya sesuai dengan kalau bikin atau komplit maksudnya. Oke, lalu eh, untuk operasi hip tree ada operasi penghapusan. Penghapusan dilakukan pada root. Nah, ini eh, seperti eh, untuk membuat priority queue. Jadi yang misalnya lebih besar harus naik duluan. Gitu sih. Lalu ada move no penghapusan pada. Oh, ini cara penghapusannya. Penghapusan pada root. Move node dengan indeks terbesar ke root. Lalu rehipfy dari atas. Ini berarti um, hmm, oke, langsung aja kita coba ke contohnya. Contoh di sini nih. Nah, ini kan ini nih, udah ada penghapusan dilakukan root. Pertama, rootnya dihapus 10. Set, move node dengan indeks terbesar ke root. Ini berarti yang indeks terbesar adalah 3. Tiganya naik ke root 3 di sini. Rehipfy dari atas. Rehipfy dari atas ini berarti dia bandingin sama yang kiri.
ditukar nanti, lalu banding kiri lagi ditukar lagi. Nanti hasilnya di sini tuh eh, 9 berarti 9 ini 7 7 oh oh ya 9 ini 7 nanti tiganya di sini. Lalu kita lanjut ke em, mohon maaf, yang tapi tiganya berarti geser ke sini. Oke, oke, baik. Jadi kalau di replay berarti ternyata yang kanan di side kanannya juga dipertimbangkan. Jadi uh, tadi kan ini tiganya naik, turun ke sini, turun ke sini. Jadi dilihat yang lebih besar saja ternyata memang jadi itu dia belok bakal ke kanan. Jadi tiganya bakal di sini. Lalu ada operasi penyisipan. Operasi penyisipan ini stepnya penyisipan dilakukan pada indeks terbesar. Berarti lalu revise dari bawah. Ini kebalikannya aja. Misalnya kita mau nge-add 11. Berarti bakal di indeks 10 di sini. 10 tukar dan jadi referennya lebih 11. Ini 11 banding sama 6, 11 lebih gede. 11 banding 9, 11 lebih gede. Lalu sampai ke parentnya. Oke, lanjut. Contoh heap. Buat contoh heap. Lakukan operasi penghapusan dan penambahan pada heap tree. Oke, mau penghapusan. Berarti kalau penghapusan, iya berarti ini, nah, ini 11, 25-nya kan keluar. Lalu ini yang indeksnya paling gede adalah 11, bakal naik jadi rootnya. Lalu di revise lagi dari atas ke bawah. Kita baca, lakukan operasi penghapusan dan penambahan pada heap. Hilangkan lift pada indeks terbesar, lift level terdalam, dan pindahkan nilai list tersebut menjadi root baru. Lakukan hifai. Ya, setelah dari hifai dari atas, bandingin 11, 22, 22 naik. Ini dudunya kenapa ada dua ya? Ada, berarti tapi tetap saja ini nanti 11-nya. Review dilakukan dengan memilih children dengan nilai terbesar yaitu 22. Salah satu children saja nantinya strukturnya akan berubah. Like of property. Oh, maksudnya uh, salah satu children saja yang nantinya maksudnya berarti nggak boleh ada salah nanti bakal jadi like of property. Nah, berarti ini untuk jadi kalau yang lebih besar dua-dua. Lalu nanti udah berarti di situ selesai. Maaf 11 itu kan nanti sama ke 21. Review dilakukan memilih student dengan nilai terbesar yaitu 21 dan
proses hifal selesai. Lalu ada proses penghapusan. Ah, oh udah ini udah baru selesai. Jadi dia 11-nya bakal pindah ke sini. Jadi dari awalnya dia di indeks terakhir bakal jadi ke indeks ketiga dari terakhir. Nah, coba kita kerjain laku latihannya. Coba penghapusan ini berarti coret-coret aja. Berarti 10 keluar. Jadi yang bakal naik 3. Berarti 3 bakal di sini. Nah, kita langsung reify. Bandingin sama yang lebih besar. Coba pastikan lagi. Ya, dengan nilai terbesar. Oke, jadi dibandingkan dengan 9, jadi ini yang lebih besar kan 9, jadi dia tukar ke sini. Jadi ini bakal jadi, maaf, bakal jadi 3. Oke, mana yang lebih besar? 6. Jadi bakal tukar ke sini. Dan selesai. Nah, ini udah nggak ada ya indeks 9 nih. Oke, bakal di sini bakal ada strukturnya bakal seperti ini. 6, ini 3. Ya, jadi tukar-tukar. Jadi strukturnya bakal seperti ini. Ya, jadi A3 bakal pindah ke indeks 4, 6 pindah ke indeks pertama, dan 9 jadi pindah ke indeks 0 dan menjadi root. Oke, hapus dulu. Oke, kita lanjut ke insertion. Nah, kalau insertion menyisipkan nilai. Jadi ingin disisipkan sebuah node dengan nilai 20, maka penyisipan dilakukan pada level terdalam. Jadi urutan terdalam ini kalau dalam array 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ke 12 kita taruh. Lalu lakukan refi. Refi-nya nggak perlu dari atas. Di sini kita langsung saja dari bawah. Oke, binary search tree. Binary search tree adalah binary tree di mana node-node dari tree di sini lainnya sudah terurut sebagai berikut. Oke, ini misalnya kalau ini, mohon maaf, izinkan saya menjelaskan ya. Jadi 20 di masuk 20 di refi ke sini. Berarti naik 20, naik lagi ke sini. Jadi ini bakal jadi 14, ini 17, ini di sini 20 karena dia udah jadi lebih besar lagi dari 22. Oke, lanjut ke materi binary search tree. Jadi di sini binary search tree itu yang penting tuh ini keynote subtree kiri kurang dari key dari root, kurang dari key dari subtree kanan. Ini 10, ini gede, makin gede, makin gede, gede, makin gede, makin gede. Jadi, makin gede, 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 ma
Bisa dilihat ini tuh udah terurut sebagai itu. Nah, binary search tree insertion. Jadi yang kalau binary search tree bakal lebih rumit ya karena harus memakai aturan ini. Oke, jadi caranya mulai dari root, lakukan perbandingan terhadap root untuk menuju subtree kiri atau subtree kanan. Lakukan insertion untuk nilai berikut ke dalam binary search tree 10, 16, 14, 7, 6, 17, 21. Oh, ini belum ada jawabannya. Boleh kita kerjain. Oke. Ah, jadi ada inputnya 10, 16, 14, 7, 6, 17, 21. Kita urutannya langsung ini aja. 10, terus 16. Berarti harus di kanannya. Terus ada masuk 14. 14 sama 10. Ini kan masih gedean 10 ya. Masih gedean 14. Ini nggak bisa ditaruh sini. Ini taruh di sini aja. Lalu masuk 7. 7 berarti masuk ke sini. Lalu masuk 6. 6 bisa masuk di sini aja. Masuk 17. 17 eh berarti masuk di sini 17. Lalu ada 21. 21 berarti ah, ini bisa masuk di sini. Coba kita cek permodelnya. Ini oke. 7, 10, 16. Berarti benar. Ini dicek yang bagian sini. 14, 14, 16, 17. Benar. Ini 6, 7, 21. Benar. Berarti ini bisa ya. Udah benar. Oke, kita lanjut. Ada latihan selanjutnya. Terus dulu. Oke. Ini udah langsung ada jawabannya. Berarti coba aja kita caranya. Ini ada 10. Masukkan 10. 15. 15 kan lebih gede dari 10. Taruh di kanannya. Lalu ada 25. 25 kan lebih lebih besar. Enggak, tadi belum ada yang lebih besar. Nggak bisa ditaruh di mana-mana selain di kanan sini. 25. Lalu 17. 17 kan belum nggak bisa ditaruh di sini. Dan
belum bisa ditaruh di sini. Jadi dia lebih kecil dari 25 bisa ditaruh di sini. Lalu ada 9. Nah, 9 baru ketemu yang lebih kecil dari 10 ini. Lalu ada 7. 7 lebih kecil dari 9 taruh di sini. Lalu terakhir ada 8. 8 eh, nggak bisa ditaruh di sini. Oke. Binary search tree deletion. Untuk penghapusan, tentukan lokasi node yang mengandung nilai yang akan dihapus. Lihat jumlah site, sel 0, 1, atau 2. Berarti eh, sel sama dengan 0 itu leave. Hapus 16. 16 mau dihapus. Jadi kayak nih, node yang dihapus di leave, maka langsung dihapus. Berarti langsung bisa dihapus. Oke, lalu eh, sel 1, kiri atau kanan. Berarti yang punya anak satu, ini misalnya 8. 8 terus 14. Jika node yang dihapus mempunyai satu cat kiri atau kanan, maka anak itu akan menempati posisi parentnya. Dia eh, akan nempatin posisi parentnya aja. Jadi ini naik. Dia 15 ke sini. Nah, tetap memenuhi ini kan, memenuhi eh, kriterianya. Oke, ini itu hasilnya. Yang kalau childnya 2, misalnya 10 dia hapus. Yang punya kiri kanan. eh, in order, ini transversalnya 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 19, 15, 16. Jujur, dengan oke, jadi untuk penghapusan child 2 itu kita temukan in order suksesornya. Jadi dengan transversal in order kita cari suksesornya apa. Jadi sub kiri kanan 10 itu ada 13. Itu bisa dilihat udah diurutin. Lalu ganti node 10 dengan nilai suksesornya. Lalu hapus node suksesor yang sekarang menjadi duplikat. Jadi jadi begitu untuk penghapusan sel 2. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau saya belum terlalu memahami materi, atau mohon maaf juga bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.